Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tabara, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sukses membongkar laboratorium clandestine narkotika jenis Happy Water di sebuah apartemen di Cengkareng beberapa waktu lalu. Menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polda Bengkulu menggelar rangkaian kegiatan bakti kesehatan dan bantuan sosial bagi masyarakat di berbagai wilayah di Provinsi Bengkulu. Menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polsek Metro Penjaringan menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan dan ketahanan pangan. Di informasi pertama, pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kembali berhasil pemberantasan narkoba. Setelah sukses membongkar laboratorium clandestine narkotika jenis Happy Water di sebuah apartemen di Cengkareng beberapa waktu lalu, kini polisi berhasil mengamankan seorang kurir berinisial AS yang diduga kuat merupakan bagian dari jaringan yang sama. Pengaman ini menegaskan komitmen kuat Polres Metro Jakarta Barat dalam memutus mata rantai peredaran narkoba di ibu kota. Pelaku AS diamankan di sebuah rumah kontrakan di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 19 Juni 2025, tepat saat pelaku hendak melakukan aktivitas pengiriman narkoba. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan intensif dari kasus sebelumnya yang melibatkan produksi Happy Water. Kecepatan dan ketepatan petugas dalam melacak penggerakan jaringan ini menunjukkan kesigapan aparat dalam merespon informasi dan bukti yang ada. Dari penangkapan pelaku AS, polisi berhasil menyita barang bukti narkoba jenis sabu dengan total berat fantastis, 6 paket narkoba dengan berat mencapai 6.270 gram atau lebih dari 6 kilogram. Kini, pelaku AS beserta seluruh barang bukti berupa sabu seberat 6 kg lebih telah diamankan di markas Polres Metro Jakarta Barat. Penyidik akan melakukan pemeriksaan mendalam dan mengembangkan lebih lanjut untuk mengungkapkan jaringan yang lebih luas, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Penangkapan ini menjadi peringatan keras bagi para pelaku kejahatan narkotika bahwa aparat kepolisian tak akan berhenti memerangi peredaran barang haram hingga ke akar-akarnya. Dari Humas melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil mengungkap sindikat pemalsu baterai tempel yang telah beraksi sejak tahun 2023. Dalam penggerebekan ini, 4 pelaku berhasil diamankan bersama ribuan lembar materai palsu, siap edar, dan berbagai alat produksi. Pembongkaran sindikat ini menunjukkan keseriusan aparat dalam memberantas kejahatan ekonomi yang merugikan negara dan masyarakat. Kerugian negara akibat aksi pemalsuan ini ditaksir mencapai angka fantastis, nyaris menyentuh angka 1,2 miliar rupiah. Angka ini merefleksikan skala operasi sindikat yang cukup besar dan terorganisir. Para pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum dengan ancaman hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasa Hatobing menegaskan kasus ini akan terus dikembangkan lebih lanjut. Pemalsuan materai merupakan kejahatan terorganisir yang sangat merugikan negara, sehingga perlu penanganan serius hingga ke akar-akarnya. Penegasan ini mengindikasikan adanya kemungkinan penangkapan pelaku lain dalam jaringan yang lebih luas sebagai upaya untuk memutus mata rantai peredaran materai palsu. Ada
Ada 4 tersangka yang kita amankan. Barang bukti yang diamankan, materai tempel nominal 10.000 palsu sebanyak 2.349 lembar atau 117.450 keping. Jika dikonversikan dengan harga jual yang seharusnya di kantor pos, maka kerugian negara yang dilakukan oleh para pelaku ini berjumlah 1.174.500.000. Dan pemirsa, Polda Jawa Barat berhasil mengungkap tempat perjudian yang berada di wilayah Kosambi. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil menyita uang tunai sebesar 320 juta rupiah dan 4 rekening dengan total transaksi mencapai 2,7 miliar rupiah. Penggerebekan bermula dari laporan masyarakat setempat yang menginformasikan adanya dugaan aktivitas perjudian di wilayah Kosambi. Setelah memastikan kebenarannya, personel Polda Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Jawa Barat, Brigjen Pol Adi Vivit Bakhtiar, segera bergerak menuju lokasi. Dalam penggerebekan yang dilakukan personel Polda Jawa Barat, sebanyak 63 orang berhasil diamankan di TKP, di mana sebagian besar dari mereka sedang melakukan tindakan perjudian. Beberapa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain berbagai macam alat judi, uang tunai sebesar 320 juta, serta 4 rekening dengan total transaksi sebesar 2,7 miliar rupiah. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menegaskan bahwa 63 orang yang diamankan di TKP telah ditetapkan 44 orang sebagai tersangka, yang terdiri dari 18 orang pemain, 2 orang penyelenggara utama, dan juga sisanya merupakan karyawan seperti admin, bandar judi, dan lain sebagainya. Setelah kita melihat di dalam, kita sudah bisa mengatakan bahwa ini benar baru. Karena semua perangkatnya dari interior, kemudian alat yang digunakan untuk perjudian itu dalam keadaan masih baru dan sangat baik kondisinya. Gitu ya. Ini yang tadi kita bicarakan sama Forkopimda. Ini kita akan teruskan. Ya. Apakah ada di tempat lain juga sejenis ini, ataukah ada pihak-pihak lain juga yang mendukung dan sebagainya. Tapi saya yakini bahwa dari kita, Forkopimda, Gubernur, Pangdam, Kajati, dan semua unsur Forkopimda Jawa Barat ini sama sekali sepakat kita untuk meniadakan perjudian. Kapolda juga menegaskan bahwa tempat perjudian di wilayah Kosambi ini baru beroperasi selama 3 hari. Namun mereka sudah berani beroperasi secara terang-terangan, bahkan membuat ruang VIP. Penyelidikan akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian, dan Polda Jawa Barat berkomitmen untuk memastikan tidak ada aktivitas perjudian di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Tim Liputan Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.